Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan chapter 13, Temperature and Kinetic Theory atau suhu dan teori kinetis. Perkenalkan, nama saya Randy Rahman Azahari dengan NIM 21060125130089. Perkenalkan, nama saya Gading Prabowo dengan NIM 21060125130116. Perkenalkan, saya Burhanuddin Nur Hidayat dengan NIM 21060125130112. Perkenalkan, saya Rizky Asyadu Saputra dengan NIM 21060125130064. Perkenalkan, nama saya Julius Barlen Enggolan, NIM 210625130068. Perkenalkan, nama saya Lenzi Motora dengan NIM 21060125130077 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori atom materi, lalu dilanjutkan temperatur dan termometer. Nah, konsep atom kan sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Demokritus bilang, semua materi terdiri dari bagian terkecil yang disebut atom, artinya tidak terbagi. Tapi, sekarang kita tahu, atom masih bisa dipecah menjadi proton, neutron, dan elektron. Kemudian ada satuan massa atom. Massa atom diukur dalam satuan massa atom yang dilambangkan dengan U. 1 U sama dengan 1,6605 dikali 10 pangkat minus 27 kg. Contohnya yaitu massa atom karbon sebanyak 12.000 U. Dan massa molekul sama dengan total massa atom penyusunnya. Kemudian terdapat bukti eksperimen yang disebut gerak Brown. Robert Brown melihat serbuk sari bergerak acak di dalam air. Hal itu disebabkan karena serbuk sari ditumbuk oleh molekul air yang tidak terlihat. Dari sini, Einstein menghitung ukuran atom yaitu sekitar 10 pangkat minus 10 meter untuk diameternya. Lalu, terdapat perbedaan antara zat padat, zat cair, dan gas berdasarkan gerak partikelnya. Untuk zat padat, getaran berada pada posisi tetap, memiliki gaya tarik yang kuat, dan bentuknya tetap. Untuk zat cair, bergeraknya bebas namun tetap dekat, gaya tariknya sedang, dan bentuknya mengikuti wadah. Untuk gas, gerak partikel sangat bebas, gaya tarik sangat lemah, dan mengisi seluruh ruang. Kemudian ada gaya antar molekul. Yang pertama tarik-menarik untuk menjaga ikatan, kemudian tolak-menolak untuk mencegah penetrasi saat terlalu dekat. Kemudian lanjut ke temperatur dan termometer. Temperatur atau suhu yaitu ukuran seberapa panas atau dingin suatu benda. Hal yang dipengaruhi oleh temperatur yaitu contohnya pemuaian, warna benda panas, dan lain-lain. Alat untuk mengukur temperatur disebut termometer. Termometer yang umum digunakan saat ini berbentuk tabung kaca berisi air raksa atau alkohol yang diberi warna merah. Kemudian untuk skala temperatur ada Celsius yang biasa digunakan dalam sehari-hari, kemudian skala Fahrenheit biasa digunakan di Amerika, dan skala Kelvin untuk konteks ilmiah. Kemudian beberapa cara konversi suhu yaitu bisa dilihat pada gambar. Untuk yang paling atas, konversi suhu dari skala Fahrenheit ke skala Celsius. Caranya yaitu suhu dalam skala Fahrenheit dikurangi 32 dikali 5/9. Kemudian untuk skala Celsius ke skala Fahrenheit yaitu caranya skala Celsius dikali 9/5 ditambah 32. Untuk konversi dari skala Celsius ke skala Kelvin yaitu cukup menambahkan skala Celsius ditambah 273. Untuk gambar selanjutnya terdapat perbedaan titik beku air dan titik didih air pada masing-masing skala suhu. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu keseimbangan termal dan hukum nol termodinamika. Jadi, penjelasan itu ketika dua benda pada suhu berbeda saling bersentuhan, panas berpindah hingga keduanya mencapai suhu yang sama. Keadaan ini disebut keseimbangan termal, di mana tidak ada lagi perpindahan energi panas karena sama-sama sudah mencapai keseimbangan suhu atau suhunya itu sudah sama. Hukum nol termodinamika ini singkatnya itu jika dua sistem berada dalam keseimbangan termal dengan sistem ketiga, maka keduanya berada dalam keseimbangan termal satu sama lain. Hukum ini penting karena membuat kita dapat mendefinisikan suhu sistem yang suhunya sama tidak saling menukar energi panas karena sudah seimbang tadi. Lalu pembahasan selanjutnya adalah pemuaian termal. Pemuaian termal ini mencakup pemuaian linear dan pemuaian volume. Pemuaian linear sendiri artinya pemuaian panjang yang hanya dua dimensi. Definisi itu sebagian besar zat memuai ketika dipanaskan dan menyusut ketika didinginkan. Pemuaian linear itu perubahan panjang suatu benda pada sebanding dengan panjang awalnya, perubahan suhunya, dan koefisien muai panjangnya. Rumusnya sendiri itu adalah perubahan panjang sama dengan koefisien muai panjang dikali dengan panjang awalnya dan dikali dengan perubahan suhunya. Lalu kalau panjang akhirnya sendiri itu rumusnya adalah panjang awal dikali dengan dalam kurung 1 ditambah koefisien muai panjang dikali dengan perubahan suhunya. Jika perubahan suhunya negatif,
maka panjang bendanya juga akan berkurang karena dia mengalami penurunan suhu atau pendinginan. Lalu selanjutnya ada pemuaian volume. Perubahan volume suatu benda itu akibat perubahan suhu. Jadi itu kurang lebih sama dengan pemuaian linear atau pemuaian panjang, tapi bedanya ini volume. Yang dimana yang berpengaruh di sini adalah koefisien muai volumenya. Karena biasanya koefisien muai volume itu adalah 3 kali koefisien muai panjangnya. Dengan rumus yang kurang lebih sama, seperti rumusnya itu perubahan volume sama dengan koefisien muai volume dikali volume awal dan dikali perubahan suhu. Ini saya akan membahas bab 13.5 yang berjudul hukum gas dan temperatur absolut. Pada suhu konstan, hukum Boyle mengatakan bahwa volume gas akan mengecil jika tekanannya meningkat, sehingga hasil kali tekanan dan volume akan tetap bernilai sama. Lalu, hukum Charles menunjukkan bahwa pada tekanan konstan, volume gas bertambah seiring kenaikan temperatur. Jika hubungan tadi diekstrapolasi, volume gas yang mencapai 0 pada sekitar minus 273 derajat Celcius, yang kemudian dikenal sebagai titik nol mutlak. Dan rumusnya adalah sebagai berikut. Lalu, temperatur absolut dan hukum Gay-Lussac. Temperatur negatif 273 derajat Celcius dijadikan titik awal skala absolut atau Kelvin, di mana 0 Kelvin merupakan temperatur terendah yang mungkin. Pada kondisi volume konstan, hukum Gay-Lussac menjelaskan bahwa tekanan gas meningkat seiring bertambahnya temperatur absolut. Karena itu, memanaskan gas dalam wadah tertutup dapat menyebabkan tekanan naik sangat tinggi hingga berbahaya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Lalu, di bab 13.6, yaitu hukum gas ideal. Hukum Boyle, Charles, dan Gay-Lussac dapat digabung menjadi satu hubungan umum. Untuk jumlah gas yang tetap, tekanan berbanding lurus dengan suhu. Volume yang berbanding lurus dengan suhu, yaitu tekanan dikali volume berbanding lurus dengan suhu. Volume gas juga berbanding lurus dengan jumlah mol gas. Lalu, di sini saya akan membahas mol dan jumlah zat. 1 mol sama dengan jumlah partikel yang sama dengan jumlah atom dalam 12 gram karbon 12. Rumus dasar jumlah mol. Jumlah mol sama dengan massa atau gram dibagi massa molar atau gram per mol. Hukum gas ideal. Persamaan hukum gas ideal adalah PV dikali sama dengan N dikali R kali T. Di mana R adalah konstanta gas universal, yaitu 8.314 Joule per mol Kelvin, 0,0821 liter atmosfer per mol Kelvin. Lalu, ketentuan penggunaan. Suhu harus dinyatakan dalam Kelvin. Dan tekanan harus tekanan absolut, bukan tekanan gauge. Persamaan ini akurat untuk gas bertekanan rendah dan suhu cukup jauh dari titik cair. Contoh penerapannya. Contoh penerapannya adalah untuk menghitung tekanan ketika suhu berubah. Yang kedua, menentukan jumlah mol gas dalam suatu wadah. Lalu yang ketiga adalah menghubungkan tekanan, volume, suhu, dan jumlah mol dalam perhitungan gas. Oke, kita masuk ke subbab ke-7, yaitu pemecahan masalah dengan hukum gas ideal. Pada hukum gas ideal, kita mengenal keadaan STP, yaitu suhu dan tekanan standar ketika T sama dengan 273,15 Kelvin atau 0 derajat Celcius, dan pada tekanan 1 ATP sama dengan 1,013 kali 10⁵ Newton per meter kuadrat. Untuk rumus gas ideal itu sendiri yaitu PV sama dengan N kecil kali RT, dengan keterangan sebagai berikut. Kemudian ada contoh penyelesaian soal menggunakan hukum gas ideal. Contoh soalnya yaitu tentukan volume 1 mol gas apapun dengan asumsi gas tersebut berperilaku seperti gas ideal atau pada keadaan STP. Dapat kita ketahui bahwa P sama dengan 1,013 kali 10⁵ Newton per meter kuadrat, N kecilnya atau jumlah molnya 1 mol, kemudian R atau konstanta gasnya yaitu 8,314 Joule per mol Kelvin, kemudian suhunya karena STP 273,15 Kelvin. Dijawab dengan rumus PV sama dengan N kecil RT, dan kita dapat mengubah bentuk rumus tersebut menjadi V sama dengan N kecil kali RT dibagi dengan P, sehingga menjadi V sama dengan 1 kali 8,314 kali 273,15 dibagi dengan 1,013 kali 10⁵, dan mendapatkan volume yaitu 22,4 kali 10⁻⁻³ meter kubik. Oke, selanjutnya subbab ke-8 yaitu hukum gas ideal dalam molekul bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro sendiri itu bilangan Avogadro sendiri yaitu menyatakan jumlah partikel dalam 1 mol. Dengan bilangan itu sendiri yaitu 6,02 kali 10⁻23 partikel per mol. Dari persamaan PV sama dengan N kecil RT, kita dapat menjabarkan untuk N-nya atau jumlah molnya menjadi N sama dengan N besar per Na. Sehingga kita mendapatkan persamaan baru untuk gas ideal yaitu PV sama dengan N besar RT per Na. Dari persamaan tersebut kita mendapatkan persamaan untuk konstanta Boltzmann yaitu K kecil, yaitu K sama dengan R
per Na. Dengan nilainya yaitu pembagian antara konstanta gas dengan bilangan Avogadro. 8,314 dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Dan kita mendapatkan untuk konstanta Boltzmann yaitu 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Sehingga kita mendapatkan persamaan baru dari persamaan PV sama dengan N kecil RT menjadi PV sama dengan N besar K kecil T. Dan untuk keterangannya sebagai berikut. Teori kinetik dan interpretasi molekuler suhu. Jadi dalam gas itu molekul selalu bergerak ke berbagai arah. Nah, gerakan itu menyebabkan molekul memiliki energi kinetik. Semakin cepat molekul bergerak, semakin besar energi kinetiknya. Jadi rumus dasarnya ada diperoleh tekanan sama dengan 1/3 dikali jumlah molekul, dikali massa molekul, dikali kecepatan kuadrat rata-rata, dan dibagi dengan volume. Terus ada hubungan energi kinetik dan suhu. Jadi energi kinetik rata-rata molekul gas hanya bergantung pada suhu. Jika suhu naik berarti molekul bergerak lebih cepat, jika suhu turun berarti molekul bergerak lebih lambat. Energi kinetik rata-rata dirumuskan sebagai energi kinetik rata-rata sama dengan 3/2 konstanta Boltzmann dikali suhu. Selanjutnya ada distribusi kecepatan molekul. Jadi tidak semua molekul dalam gas itu memiliki kecepatan yang sama. Ada molekul yang lambat, ada yang sedang, dan ada yang cepat. Penyebaran ini namanya distribusi kecepatan molekul. Distribusi ini bisa digambarkan dengan kurva Maxwell-Boltzmann. Terus ada 3 jenis kecepatan yang sering digunakan. Yang pertama most probable speed atau kecepatan yang paling sering dimiliki molekul. Lalu ada average speed atau kecepatan rata-rata, dan RMS speed. Ini kecepatan efektif, biasanya yang paling besar. Baiklah, selanjutnya ada gas nyata dan perubahan perwujudan. Hukum gas ideal, PV sama dengan N dikali K dikali T, merupakan deskripsi yang cukup akurat tentang perilaku gas nyata selama tekanannya tidak terlalu tinggi dan suhunya jauh dari titik pencairan. Namun, apa yang terjadi jika kedua syarat ini tidak terpenuhi? Pertama, kita akan membahas perilaku gas nyata, kemudian meninjau bagaimana teori kinetik dapat membantu kita memahami perilaku tersebut. Mari kita lihat grafik tekanan terhadap volume untuk sejumlah tertentu gas. Pada diagram PV ini, setiap titik menyatakan keadaan setimbang zat tersebut pada tekanan dan volume tertentu. Berbagai kurva menunjukkan bagaimana tekanan berubah sebagai fungsi volume untuk 4 suhu yang berbeda, yaitu TA, TB, TC, dan TD. Kurva putus-putus merah A menyatakan perilaku gas menurut hukum gas ideal, yaitu PV sama dengan konstan. Sedangkan kurva penuh A menyatakan perilaku gas nyata pada suhu yang sama. Sedangkan pada kurva B dan C menunjukkan perilaku gas pada suhu yang semakin rendah. Kita melihat bahwa penyimpangan dari prediksi hukum gas ideal menjadi semakin besar, dan penyimpangan ini makin jelas ketika gas mendekati proses pencairan. Lalu ada kurva D. Kurva D menggambarkan keadaan ketika pencairan terjadi. Pada tekanan rendah, zat berada dalam fase gas dan memiliki volume besar. Ketika tekanan dinaikkan, volumenya mengecil hingga mencapai titik B. Dari titik B ke titik A, volume berkurang tanpa perubahan tekanan. Zat secara bertahap berubah dari fase gas ke fase cair. Pada titik A, seluruh zat telah berubah menjadi cair. Penambahan tekanan lebih lanjut hanya sedikit mengurangi volume, karena cairan hampir tidak dapat dimampatkan. Sehingga kurva di bagian kiri menjadi sangat curam. Daerah yang diarsir di bawah garis putus-putus emas menunjukkan wilayah di mana fase gas dan fase cair berada dalam kesetimbangan. Kurva C pada gambar menyatakan perilaku zat pada suhu kritis. Titik C, itu titik saat kurva C menjadi horizontal, disebut titik kritis. Pada suhu di bawah suhu kritis, gas dapat berubah menjadi cair. Cair jika tekanan diberikan cukup besar. Di atas suhu kritis, berapapun besarnya tekanan yang diberikan, gas tidak dapat berubah menjadi cair. Karena itulah kurva A dan B mewakili zat pada suhu di mana zat tersebut hanya berada dalam bentuk gas. Baiklah, selanjutnya ada diagram fase. Diagram fase berguna untuk membandingkan berbagai fase dari satu zat. Pada kurva ini, kurva yang diberi label LV menyatakan titik di mana fase cair dan uap berada dalam keadaan kesetimbangan. Sehingga kurva ini merupakan grafik titik didih terhadap tekanan. Perhatikan bahwa kurva tersebut yang benar menunjukkan bahwa pada tekanan 1 atm, titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Dan bahwa titik didih menurun jika tekanannya berkurang. Kurva SL atau solid liquid menyatakan titik-titik di mana fase padat dan cair berada dalam kesetimbangan, sehingga merupakan grafik titik beku terhadap tekanan. Lalu ada triple point. Triple point ini kondisi di mana fase padat, cair, dan gas berada dalam kesetimbangan. Untuk air, titik triple terjadi pada T sama dengan 273,16 Kelvin.
dan P sama dengan 6,03 dikali 10 pangkat minus 3 ITM. Lalu selanjutnya ada critical point. Titik kritis adalah suhu di mana gas tidak bisa lagi dicairkan dengan tekanan berapapun besarnya. Lalu di atas titik kritis ini, yaitu zat disebut sebagai supercritical fluid. Lalu selanjutnya ada tekanan uap dan kelembapan. Yang pertama, evaporation. Proses perubahan zat dari bentuk cair menjadi gas disebut penguapan. Molekul-molekul di permukaan cairan dapat memperoleh kecepatan yang cukup tinggi untuk melepaskan diri dari gaya tarik molekul lain dan lepas ke udara. Hanya molekul-molekul dengan kecepatan tinggi yang lepas, yang berarti kecepatan rata-rata molekul yang tersisa menurun. Karena kecepatan rata-rata berkaitan dengan suhu, cairan yang tersisa mendingin. Tingkat penguapan meningkat seiring suhu yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya tekanan uap. Jika wadah tertutup hanya berisi cairan, misal air, dan ruang kosong di atasnya, maka molekul air akan menguap ke ruang kosong tersebut. Molekul-molekul juga akan kembali ke fase cair. Akhirnya keseimbangan akan tercapai jika jumlah molekul yang kembali ke cairan per detik sama dengan jumlah molekul yang meninggalkan cairan per detik. Pada titik ini, air dikatakan jenuh saturated dan tekanan parsial uap di atas cairan disebut tekanan uap jenuh, saturated vapor pressure. Berikut adalah tabel tekanan uap jenuh air. Lalu selanjutnya ada boiling atau mendidih. Tekanan uap jenuh suatu cairan meningkat seiring peningkatan suhu. Ketika tekanan uap dinaikkan ke titik di mana ia sama dengan tekanan eksternal, maka terjadi pendidihan. Pada titik didih, gelembung-gelembung uap dapat terbentuk di dalam cairan, mengembang dan naik ke permukaan. Lalu yang terakhir adalah tekanan parsial dan kelembapan. Tekanan parsial atau partial pressure, suatu gas didefinisikan sebagai tekanan yang akan dimilikinya jika tidak ada gas lain yang hadir dan mengisi volume total pada suhu yang sama. Tekanan total dari campuran gas adalah jumlah tekanan parsial dari semua gas yang hadir. Lalu ada kelembapan relative humidity, didefinisikan sebagai rasio tekanan parsial air pH2O terhadap tekanan uap jenuh air P jenuh pada suhu tertentu. Ini biasanya dinyatakan sebagai persentase kelembapan relatif sama dengan P parsial uap H2O per P jenuh uap H2O dikali 100%. Selanjutnya, sebab terakhir, ada difusi. Difusi atau diffusion adalah proses molekul-molekul berpindah dari wilayah dengan konsentrasi tinggi ke wilayah dengan konsentrasi rendah, disebabkan oleh gerakan acak dan tumbukan molekul. Laju difusi J, jumlah mol yang berdifusi per satuan waktu, sebanding dengan luas penampang dan gradien konsentrasi. Dengan rumus berikut, J sama dengan dA dikali delta C per delta X. Untuk D adalah konstanta proporsional yang disebut koefisien difusi. Oke. Menurut hukum Fick, laju penyebaran ini dipengaruhi oleh luas area dan perbedaan konsentrasi. Semakin panas suhunya, semakin cepat difusinya. Karena energi kinetik molekul semakin besar. Laju difusi berbanding lurus dengan luas penampang dan perbedaan konsentrasi. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.